Al-Imam Ibnu Hajar atau Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala. Manusia itu membagi terkait dengan ilmu dan dewasa itu ada 3. Ada yang ilmu dan kedewasaannya sama. Maka ini yang memberikan manfaat kepada umat. Yang kedua, ada ilmunya tinggi, dewasanya sedikit. Ini justru merusak dakwah. Yang ketiga, kedewasaannya tinggi, tapi ilmunya sedikit. Justru ini bisa memberikan efek dakwah yang baik. Paham? Mafhum? Maka ilmu dengan kedewasaan di dalam kasus kita mendakwahi orang itu lebih penting di dewasa. Coba orang masya Allah, orang hafid, masya Allah, hafid Quran, hafid hadis, mau kitab luar biasa. Ada gesekan dikit saja, ya kan? Dia misal contoh, misal ini kayak saya ini. Contoh ini saya kawan, contoh gampangan saya. Terus saya misal contoh panitia lupa nggak ngasih makan saya misal contoh, atau nggak nanya ini saya, terus saya tidak dewasa, ya udah saya tinggal pergi pulang aja kan gitu kan. Jadinya nggak ngajar kan jadinya, berantakan semuanya kan jadinya. Jadi kalau kita selalu mengedepankan ego masing-masing kita ya kawan, ini dakwah gimana? Mau siapa mau memegang? Siapa yang memegang? Kalau ada masalah dikit, langsung kita punya sikap. Kapan mau berkembang dakwah ini? Harus apa? Harus disudahi. Karena kalau nggak dewasa malah petaka. Berapa banyak orang yang punya ilmu tapi nggak dewasa. Nggak dewasa. Nah, saya katakan perseteruan dalam suatu yayasan, suatu pesantren, rata-rata karena kedewasaan. Ya, segala sesuatu memang butuh sesuai dengan prosedur. Tapi ketika tidak sesuai dengan prosedur, apa yang terjadi? Sudah pertengkaran kan? Sudahlah, disudahi. Karena dakwah ini butuh rijal yang kuat, sobur, dewasa, berilmu. Kalau enggak, bahaya kan? Jadi teman-teman semuanya, kedewasaan adalah modal utama untuk kita bersatu. Yang selanjutnya adalah nasihat kami adalah kita kalau ingin bersatu, masing-masing kita harus mentaati Allah, nggak boleh maksiat. Karena maksiat itu termasuk penyebab kita bercerai-berai dan nggak bersatu. Kata Rasulullah SAW, ada 2 orang yang saling bersahabat. Terus fayufarriquhumallahu, lalu Allah pisahkan 2 sahabat tadi bidzan bin yusibu bi ahaduma, disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka dosa salah satu penyebab juga pertengkaran antara kita. Tiba-tiba 2 yayasan yang dulunya akrab menjadi berpecah, ya kan? Bisa jadi karena kita-kitanya yang berbuat dosa, sehingga Allah menjadikan perpecahan di antara keduanya. Maka menjaga persatuan itu yang berat, ya kan? Berat. Tapi masing-masing kita menyandarkan diri kita dan dakwah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.